Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sahabat ngaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan karena ada keterpaksaan dalam diri hati kita ini. Karena kita tahu sebenarnya Allah telah menciptakan kita manusia, jin dan manusia, hanyalah bertujuan untuk mengabdi, menyembah kepadanya. Tentunya beribadah kepada Sang Holik, Sang Pencipta. Sudah ada tuntunan syariahnya dalam agama kita, agama Islam, sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang dapat kita contoh dalam proses kehidupannya, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ikhlas dalam beribadah. Tentunya keikhlasan ini sangatlah susah bagi kita untuk mencapainya, menggapainya, karena keikhlasan orang-orang mukhlisin tentunya akan di bawah ridho, akan di bawah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keikhlasan, ketulusan dari hati sanubari, tanpa keterpaksaan dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khusyuk, itulah fokus, itulah tulus-tulusnya hati manusia ini, bahwa dia adalah rendah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sendiri selaku seorang mukmin, selaku seorang muslim sudah berjanji, bersumpah, berikrar. Kapan kita bersumpah? Kita di dalam sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunat, sering bersumpah kepada Allah di saat kita melakukan takbiratul ihram, membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, kurbanku, usahaku, dan semua kegiatan kehidupanku sehingga hidup dan matiku hanya karena Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita sudah ikrar, kita sudah bersumpah bahwa semua proses kehidupan kita, dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, itu semua hanya dalam genggaman Allah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kalau kita tidak ikhlaskan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jasad kita, fisik jasmani kita ini, apalagi ruh kita, nyawa kita, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, ikhlas dah dalam beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita menyembah, Allah tempat kita beribadah, Allah tempat kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu kita adalah dhaif, kita adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak sehelai rambut pun bisa kita cabut, bisa kita jatuhkan,
Kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala, tak berkedip mata kita kalau tak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi kita bersujud kepada Allah? Itulah tanda kita berzikir, tanda kita bersyukur. Kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah dalam keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ada apanya di dunia ini. Tentu ketulusan, keikhlasan inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.